Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akil Humaira Jasmine dari Sipil 5C Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan pekerjaan struktur atas dengan cara konvensional atau cor di tempat. Pada proyek gedung bertingkat atau proyek pada umumnya, pekerjaan struktur atas seperti kolom, balok, dan plat lantai biasanya menggunakan metode beton cor di tempat. Metode cor di tempat ini sering digunakan dikarenakan fleksibel, dapat mengikuti bentuk desain, serta dapat menghasilkan struktur monolitik yang dapat menyatukan elemen secara kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari metode konvensional atau cor di tempat. Metode cor di tempat berarti semua pekerjaan mulai dari pembuatan backcasting, perakitan tulangan, pengecoran, sampai curing itu dilakukan langsung di lokasi proyek. Keuntungan utama metode ini yaitu seperti kontrol desain yang tinggi dan dapat digunakan atau bisa digunakan di lokasi yang sulit dijangkau. Namun, juga ada kekurangannya, yaitu seperti proses yang lebih lama dan juga dapat dipengaruhi oleh cuaca. Selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Sebelum dimulai, semua alat dan bahan harus disiapkan. Alat yang digunakan yaitu seperti backcasting kayu atau baja, konkrit mixer atau molen, konkrit vibrator, alat ukur, pompa beton atau bucket crane, hingga alat uji SLAM atau kontrol mutu. Kemudian bahannya yaitu meliputi semen, pasir, kerikil, air, tulangan baja, dan admixture untuk meningkatkan sifat beton. Semua ini harus sesuai standar agar pekerjaan berjalan aman dan mutu beton terjamin. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pelaksanaan pekerjaan. Tahapan pertama adalah pembersihan area kerja, pengecekan elevasi, dan pemasangan tanda atau patok sesuai gambar rencana. Semua alat dicek, pekerja diarahkan, dan prosedur keselamatan kerja dipastikan berjalan. Nah, tahapan ini penting karena berpengaruh pada ketelitian posisi kolom, balok, dan plat lantai nantinya. Kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu pemasangan backcasting. Backcasting dipasang sesuai dengan bentuk elemen struktur. Untuk kolom, backcasting harus rata, tegak lurus, dan rapat supaya beton tidak bocor. Nah, biasanya untuk pemasangan backcasting kolom itu bisa menggunakan sepatu kolom agar dimensi dan lokasi tata letak kolom bawah dan kolom atas itu sesuai. Kemudian untuk balok dan plat, backcasting dipasang di atas perancah dengan pengaku yang kuat agar tidak melendut saat pengecoran. Backcasting inilah yang menentukan bentuk akhir permukaan beton. Kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu pemasangan tulangan. Tulangan baja dipasang sesuai gambar struktur. Setiap batang besi diikat dengan kawat, dipasang spacer atau tahu beton. Biasanya ukuran spacer itu antara 2-4 cm. Guna spacer yaitu untuk menjaga selimut beton. Dan spacer tersebut harus tetap berada pada posisi selama pengecoran. Untuk kolom dipasang tulangan longitudinal dan sengkang. Untuk balok dipasang tulangan atas, bawah, dan sengkang. Sementara plat dipasang tulangan utama dan tulangan pembagi. Kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu pengecoran beton. Beton yang sudah diproduksi atau di-make sesuai dengan mutu dan sudah dilakukan uji SLAM. Kemudian dituangkan ke backcasting menggunakan konkrit pump, bucket, ataupun pipa tremi. Pengecoran dilakukan bertahap dan berurutan untuk mencegah cold joint. Pada kolom, beton biasanya dicor dari satu sisi dan terus dipadatkan. Pengecoran balok dan plat sering dilakukan bersamaan agar struktur menjadi monolitik. Nah, kemudian beton yang baru saja dituangkan atau dimasukkan ke backcasting ini dipadatkan menggunakan vibrator untuk mengeluarkan udara yang terperangkap. Cara pemadatan itu harus hati-hati supaya tulangannya itu tidak bergeser
tapi cukup kuat juga untuk membuat beton benar-benar padat dan homogen. Pemadatan ini sangat berpengaruh untuk menentukan kekuatan akhir dari beton tersebut. Nah, setelah beton penuh dan padat di dalam backcasting, maka dilakukan perataan dengan menggunakan trowel atau skrit. Untuk plat lantai, finishing bisa dibuat halus sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Tahapan selanjutnya yaitu proses perawatan. Setelah beton mulai mengeras, permukaannya harus dijaga tetap lembab selama 7-14 hari. Proses perawatan atau curing bisa dilakukan dengan penyiraman berkala, penutupan plastik, atau curing kompon. Tahap ini mencegah retak dan memastikan beton mencapai kekuatan rencana. Dengan metode beton cor di tempat, struktur kolom, balok, dan plat lantai bisa terbentuk secara menyatu dan kokoh. Walau prosesnya panjang dan detailnya banyak, hasilnya memberikan kekuatan dan keandalan jangka panjang bagi sebuah bangunan. Sekian pemaparan saya mengenai pelaksanaan pekerjaan struktur atas dengan metode konvensional atau cor di tempat. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.